uh, yang mana seorang pendidik itu harus senantiasa ketika mendidik memanusiakan peserta didik dalam pembelajaran, Bapak. Bukan humanis ya itu ya? Atau teori baru dari Pak Zainal? Begini Bapak, untuk yang teori belajar yang behavioristik itu biasanya menyatakan bahwa seorang pendidik itu harus mampu belajar mengubah sebuah tingkah laku peserta didik kita, Bapak. Ya, tingkah laku atau perilaku peserta didik. Terus teori belajar yang kedua? Ada seperti kognitif, Bapak. Apa itu kognitif? Menyatakan bahwa belajar itu seperti perubahan, Bapak. Persepsi ataupun pemahaman teori belajar kognitivisme itu lebih mementingkan sebuah Bapak, proses dalam sebuah pembelajaran, Bapak, ketimbang hasilnya. Jadi dibutuhkan kerjasama antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, Bapak. Sehingga ketika kita memiliki peserta didik, inputnya itu kalau di sekolah negeri semuanya harus diterima begitu, Bapak. Sehingga ada yang masih merangkak, ada yang sudah bisa berjalan, ada yang sudah bisa berlari, entah dalam pelajaran agama maupun yang lainnya, Bapak. Sehingga guru diminta peran aktifnya agar bisa menggunakan peserta didik itu, Bapak. Sehingga semuanya outputnya bisa baca Quran, bisa nulis Al-Quran, memahami tentang apa yang di dalam pembelajaran agama Islam begitu, Bapak. Teori belajar yang ketiga? Humanistik, Bapak. Di mana humanistik itu guru dalam mengajar itu harus mengenal yang namanya kita sebagai guru bisa memanusiakan manusia, bisa menghargai segala yang ada pada peserta didik kita, Pak. Ini berkenaan dengan bisa jadi anak didik kita itu ketika belajar itu sukanya dengan melihat yang sukanya terus gitu. Ada juga peserta didik yang biasanya hanya suka mendengar gitu, sehingga kita harus bisa menghargai apa yang dimiliki oleh peserta didik kita, Bapak. Oke, teori yang selanjutnya? Yang keempat itu semacam konstruktivistik, Bapak. Di mana konstruktivistik itu semacam sebuah aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi dari kita sebagai pendidik, Bapak. Jadi peserta didik itu seperti apa? Contoh, kita sebagai sekolah negeri, kalau saya sekolah negeri, nanti ada yang namanya intelek. Anak itu mampu, pintar, cerdas, tetapi bukan hanya mampu, karena saya guru agama, dia harus mampu menguasai agama juga. Seperti yang ada di UIN itu ada istilah intelek yang ulama begitu, Bapak. Jadi mencetak guru atau sekolah itu mampu mencetak generasinya atau anak didiknya nanti, Bapak. Coba sebutkan contohnya, seperti apa kalau dalam proses pembelajaran, teori konstruksi. Baik, seperti contohnya di sekolah kami ada istighosah, Bapak. Setiap hari Jumat Manis itu ada istighosah, Bapak. Di istighosah itu ada pembacaan surat pendek juz 30, ada juga istighosah. Jadi diharapkan anak didik itu terbiasa
meminta kepada Allah. Itu yang pertama yang kita coba untuk anak didik agar bisa senantiasa dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 itu anak didik kita Allahus Somad, memintanya hanya kepada Allah. Itu yang untuk istighosahnya Bapak. Jadi anak-anak nanti dibuat sedemikian rupa agar senantiasa hanya menggantungkan diri kepada Allah. Yang kedua, melalui ngajinya, anak didik kita ini saya usahakan Bapak, itu di kelas 1 ada 7 surat yang harus dihafal, kelas 2 7 surat, kelas 3 7 surat, kelas 4 7 surat, kelas 5 ada 5 surat, dan kelas 6 itu ada 4 surat. Nanti kalau sudah lulus dari SDN di Doyo 1 sekolah kami, anak didik saya itu saya ingin cetak sebagai orang yang hafal minimal 1 juz Bapak. Juz 30 harus hafal. Itu minimal. Walaupun nanti yang diharapkan seumpama lanjutkan SMP itu anak didik saya itu harus menghafalkan 3 juz info yang terkini Bapak. Itu bukannya teori behavior Pak? Saya ingin membentuknya Bapak, membentuk anak didik saya agar bisa menjadi hafal begitu Bapak. Ya itu behavior kan. Yang saya tanya konstruktivisme. Mungkin untuk teori konstruktivisme ini pengetahuan itu bentuknya siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru Bapak. Jadi kan anak ini belum tahu sebelumnya Bapak, atau sudah tahu cuman belum mahir, sehingga ada interaksi dengan bahan atau pengalaman baru, sehingga anak ini mampu terbentuk Bapak. Ya itu teori behavior Mas Ian Pak. Kalau konstruktivisme gimana? Itu behavior. Anak didik yang bisa Bapak, di pengetahuan fisiknya, pengetahuan kognitifnya ataupun pengetahuan mentalnya itu senantiasa berkembang Bapak, karena ada gesekan dengan yang baru Bapak, dengan lingkungan yang baru. Contohnya gini loh, anak didiknya ini belajar secara aktif Bapak. Teori konstruktivisme itu gini ya Pak Zainul, contohnya misalnya untuk pemahaman terkait tentang zakat misalnya. Nah, kalau kita menggunakan teori belajar konstruktivisme, artinya kan membentuk pola pikirnya sehingga dia paham tentang bayar zakat. Nah, bagaimana kita mengkonstruksinya? Kita bisa menyajikan misalnya dalam bentuk contoh kasus soal, contoh-contoh kehidupan sehari-hari terkait tentang membayar zakat. Kemudian anak mulai menggali informasi, mencari informasi berkaitan bagaimana proses pembayaran zakat, menghitung besaran zakat yang harus dia bayarkan, kemudian bagaimana tata caranya, bagaimana rukunnya dalam membayar zakatnya, gitu. Itu mengkonstruk siswa diminta mencari sendiri, menggali sendiri apa yang berkaitan dengan zakat itu. Nah, itu baru namanya mengkonstruk, membentuk pemikiran, membentuk pengetahuan, membentuk keterampilan. Itu namanya konstruktivisme. Kalau behavior itu tentu berkaitan bentuk instrumennya apa saja. Bisa seperti yang formatifnya itu pretest Bapak. Untuk anak didik kita bisa disajikan entah itu yang berbentuk pilihan ganda atau uraian atau esai Bapak. Ya, bentuk-bentuk tes tulis itu kan pilihan ganda, uraian, menjodohkan, menghubungkan, melengkapi, teka-teki silang, itu tes tulis. Kalau lisan? Kalau lisan bisa kita gunakan untuk wawancara Bapak. Jadi anak didik kita bisa minta dengan
maju ke depan atau ketika duduk bareng, entah istirahat atau kapan itu, kita bisa bertanya kepada anak didik secara langsung. Kalau untuk mengukur pengetahuan itu instrumennya menggunakan apa? Tanya jawab, Bapak. Ya, tanya jawab, pilihan ganda, uraian. Nah, kalau keterampilan menggunakan apa? Bisa dengan cara proyek, Bapak. Terus? Praktek anak-anak didik kita disuruh untuk menghasilkan sebuah produk. Ya, ada penilaian proyek, ada penilaian apa lagi? Kalau keterampilan. Praktek. Portofolio, ada penilaian apa lagi? Penilaian produk. Nah, portofolio, produk, sama proyek. Terus kalau mengukur sikap menggunakan apa, Pak? Untuk mengukur sikap anak-anak kita itu bisa dengan cara ketika demonstrasi, Bapak, anak-anak bisa kita nilai, atau dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ada penilaian teman sejawat. Teman sejawat. Nah, terus penilaian apa lagi? Ada penilaian secara langsung guru dengan murid, Bapak, dalam praktek yang ada di sekolah, Bapak. Terus? Atau bisa dengan penugasan kerjasama dengan wali murid, Bapak. Jadi anak didik kita bisa diberikan semacam ya, ada penilaian sejawat, ada penilaian diri, ada penilaian guru. Nah, itu penilaian untuk sikapnya. Sudah paham ya? Insya Allah, Pak. Kalau profesional sekarang, modul profesional ada 6 modul. Coba disebutkan apa saja. Untuk profesional seorang guru, modul profesional itu loh, kan ada 6 modul. Judulnya apa saja, Pak? Tentang akidah akhlak, terus tentang akidah sama akhlak gitu, Pak. Jadi karena ini harus dipisah, Pak. Terus ada Al-Quran, terus ada hadis, ada juga modul tentang bab ilmu fikih, terus tentang ada sejarah kebudayaan Islam, walaupun di dalamnya juga ada Islam, atau yang kita sendiri ini adalah modul pendidikan agama Islam. Coba sebutkan isi dari modul Al-Quran hadis itu apa? Al-Quran hadis nanti kita mempelajari tentang kedudukan hadis, Bapak. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran tentunya. Hadis ini bisa menjadi pegangan hidup kita sebagai umat muslim ketika ternyata keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran kurang spesifik, kurang memberikan keterangan, jadi bisa dibantu dengan cara kita mempelajari ulum hadis dan lain sebagainya. Sekarang kita ke PTK, penelitian tindakan kelas, judulnya apa, Pak? Kalau saya kemarin itu judulnya tentang penerapan metode pembelajaran kerja kelompok untuk meningkatkan hasil belajar pada materi menyambut usia baligh peserta didik kelas 4 SDN Binoyo 1 Kota Malang. Ya, latar belakangnya, permasalahannya ada apa saja? Saya melihat di situ anak didik kami, Bapak, ketika ada di sekolah, seringkali kurang ketika belajar itu hasilnya kurang, Bapak.
Makanya kami mengambil tema ini tujuannya agar peserta didik kami itu lebih maksimal lagi dalam belajar, hasilnya maksimal begitu Bapak. Selain itu, kita juga ingin sekali menjadikan pendidik itu sebagai pengelola pembelajaran untuk bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan, Bapak. Tentunya keberhasilan dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Teori belajarnya Pak menggunakan apa, Pak? Teori-teorinya, teori yang digunakan untuk PTK. Untuk PTK itu kami insya Allah nanti akan menggunakan seperti yang kami bahas itu tentang metode kerja kelompoknya Bapak, yang kami akan bahas nanti. Terus juga ada metode tentang pengertian tentang dalil, dan yang terakhir yang paling utama itu adalah tentang hasil belajarnya Bapak. Oke, ke bab 3 menggunakan metodenya apa Pak? Metode penelitiannya apa? Nanti ada kualitatif Bapak. Di kualitatif itu kan nanti prosesnya ketika kami sebagai pendidik meneliti bagaimana ketika pembelajaran berlangsung, anak didik kami itu semaksimal mungkin kami tingkatkan sehingga nanti mampu mencapai hasil yang kami inginkan Bapak, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Metode penelitiannya ya jelas PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau ada peningkatan berarti tidak hanya kualitatif tapi juga kuantitatif karena meningkatkan sebelum dan sesudah. Apalagi hasil belajar berarti sebelum menggunakan kerja kelompok tadi dengan yang sesudah seperti apa, berarti kan ada pengukuran, ada angka. Nah, itu kan berarti ada angka yang istilahnya dalam pendekatan penelitian itu adalah kuantitatif. Jadi bagaimana secara kualitatif dan juga bagaimana secara kuantitatif. Nah, coba instrumen yang digunakan apa? Instrumennya nanti ada untuk datanya, ada tadi data kualitatif, kuantitatif. Untuk instrumen pengumpulan datanya nanti pakai tes hasil belajar, tes hasil belajar dan juga menggunakan observasi insya Allah. Aja. Nanti di dalamnya ya ada siklus 1 dan siklus 2 untuk tes hasil belajarnya Bapak. Kan instrumennya hanya tes sama observasi saja kan? Untuk sementara itu Bapak. Nanti kalau memang ada masukan, insya Allah kami tambahkan untuk mempertajam hasil ketika kami. Oke, kalau tes itu dikembangkan dari mana, Pak? Tes itu untuk memperoleh informasi tentang peningkatan hasil belajar. Itu analisis ketuntasan belajar peserta didik terhadap materi yang dipelajari, baik itu yang ada pada siklus 1, siklus 2. Pemberian tesnya, hasil belajarnya itu berupa nilai yang diperoleh dari pelaksanaan tes evaluasi, Bapak. Pada setiap akhir pelaksanaan siklus 1 maupun siklus 2. Nanti ada pilihan ganda, ada juga esai dari kami. Jadi instrumen tes itu dikembangkan dari materi yang akan digunakan. Materinya apa tadi? Materinya berkaitan apa tadi, Pak? Halo? Materinya tentang apa tadi, Pak Zainul? Putus lagi.
Halo Pak Zainul. Oke, Pak Sony sudah ketemu judulnya. Saya ulangi lagi ya. Materi yang itu Berarti tesnya adalah menggunakan pertanyaan ya atau indikator dari materi yang akan digunakan gitu ya. Itu untuk tesnya, bisa uraikan. Kemudian kalau ini apa itu? Gunakan apa itu? Observasi. nanti digunakan wawancara, Bapak. Kan observasi Pak ya. Itu melihat ini. Nah, jadikan instrumen apa? Itu nanti sudah dilakukan belum dicetak. Langkah yang kedua sudah dilakukan belum dicetak. Itu namanya instrumen observasi yang mengacu kepada teori. Nah, gitu ya. Nah, seharusnya ada lagi dokumentasi. Nah, karena kan penelitian tindakan kelas itu untuk analisisnya kan harus ya seperti pada karena ada kualitatifnya ya kan harus ada triangulasi pencocokan dari berbagai sumber atau berbagai instrumen. Instrumen A mengatakan ini, apakah instrumen B sama hasilnya gitu. Jadi kalau dari observasi sudah terlakukan semua langkah-langkahnya, lah bagaimana dari dokumentasi, foto ya sebagai pendukung, kemudian dokumennya, modul ajarnya, kemudian hasil respon dari siswa itu kan dokumentasi ya. Jadi perlu ada penambahan dokumentasi. Gitu ya Pak Zeno ya. Siap, insya Allah Bapak. Kami tambahkan nanti. Pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir. Kalau misalnya Pak Zainul sudah lulus gitu ya, nanti jadi guru profesional ya kan? Iya, Pak. Terus nanti dapat tunjangan, dapat apa namanya in-passing. Terus nanti uangnya mau digunakan apa Pak Zainul? Karena ini sumbernya bersumber dari Allah, ya insya Allah kami kembalikan kepada Allah, Pak. Kami sekuat mungkin untuk mengembalikan itu. Mulai dari harta kami, bukan hanya milik kami, itu sebuah titipan yang harus kita juga sebarkan kepada orang yang membutuhkan, Bapak. Oh gitu. Berarti nanti untuk kami sendiri itu harus in-passing seperti itu, ada dana, berarti kita harus senantiasa belajar lagi, uangnya digunakan untuk belajar lagi, dan juga sebagian ketika ada orang yang membutuhkan kita harus memberikan kepada orang yang membutuhkan. Berarti nanti uangnya untuk disedekahkan semuanya gitu ya, tiap bulan cair langsung, nggak usah ke istrinya, langsung ke masjid, ke panti asuhan gitu ya Pak Zeno ya.
keluarga itu juga kewajiban, Bapak. Oh, kewajiban. Oke, insya Allah sudah ada jatahnya tersendiri, Bapak. Iya, berarti kan nanti kalau cair langsung disedekahkan ya. Terus nanti yang keluarga cukup dari gaji, begitu Pak Zainul. Insya Allah selama kami selama kami untuk makan, insya Allah selama ini Bapak makan, insya Allah sudah tercukupi, Bapak. Nah, berarti nanti dicatat kan loh ini. Berarti nanti kalau cair langsung ke mana gitu ya. Tidak digunakan Pak Zainul ya. Insya Allah. Untuk kepribadian itu pasti ada, Bapak. Jadi kita harus seperti membeli peralatan laptop, alat tulis dan lain sebagainya bisa digunakan selain untuk orang-orang yang memang membutuhkan juga. Karena itu kan tugas kita, Bapak. Bagaimana kita menjadi seorang profesi, contoh saya selama mengajar, ternyata nyampe kelas ngantuk. Ditanyakan kenapa kok ngantuk? Iya, soalnya malam harus kerja agar mencukupi makan dan minum anak istri kita. Ternyata belajarnya nggak efektif, ngajarnya nggak efektif. Oleh sebab itu ada yang namanya impasing dan lain sebagainya, Bapak. Agar guru ketika mengajar di dalam kelas itu memang betul-betul fokus, Bapak, mengajarnya. Tidak lagi kepikiran uang begitu. Nah, pikir uangnya nanti karena ngantuk buat marung ya, beli kopi. Mohon arahannya bimbingannya, Bapak. Kan ngantuk gitu, ngantuk berarti kan butuh kopi. Butuh kopi yang jual di warung. Nah, berarti tunjangannya untuk ke warung supaya meningkatkan kan tadi kemampuan biar tidak ngantuk gitu loh. Ngajarnya biar serius. Tapi ngajarnya nanti ketinggalan, Pak. Oke, berarti itu ya Pak Zainul. Terima kasih sudah selesai. Berarti kita lanjut ke Pak Sony yang PTK-nya